Oke, ketemu lagi sama gua. Jadi ini adalah usaha di balik layar eh, hosting ya. Nah, ini panelnya. Jadi ini bisa lo kalau diklik dia akan keluar ini dan ini adalah panel untuk kontrol eh, aplikasi dan server. Jadi eh, waktu gua dulu pernah gawe ya gua agak sadar diri karena kemarin gua habis dengar sebuah reminder yang bagus ya. Seorang mantan pejabat dilarang mengomentari pejabat yang selanjutnya. Oke, oke, bagus juga. Jadi gua nggak akan sebut gua pernah kerja di mana. Ini cuma sharing pengalaman aja. Jadi waktu itu eh gue pernah nanya gimana caranya ngontrol banyak server gitu ya. Nah, karena di sana base-nya Celi, sementara gue sukanya panel gitu. Nggak ada masalah juga, cuma ada kendala saat bukan ada kendala sih ya, mungkin versi gue agak berbeda dengan sudut pandang yang orang biasa di sana pakai gitu. Jadi andaikan ini yang lagi hidup nih adanya di Bekasi gitu ya, dan ini adanya di Jakarta gitu ya. Gue bertanya gimana caranya mengkoneksikan dua ini gitu ya, dengan aplikasi yang ada sekarang. Jadi waktu itu jawabannya adalah dibikin dummy, nanti yang di sana narik datanya gitu, baru dikasih apa ya checklist gitu bahwa data itu sudah di download atau dipakai gitu. Itu menurut gua nggak efisien. Jadi lu mesti bikin ada tiga server ya. Eh, Terus ada tiga database gitu yang sebenarnya datanya sama gitu. Jadi jawabannya kurang memuaskan. Padahal gue pengennya jawaban karena dia senior ya di situ ya, dia maha guru di situ. Padahal gue pengennya jawabannya sederhana gitu. API pak, kalau jawabannya API selesai gue. Karena cara koneksi itu ada dua ya yang paling sederhana yang gue tahu. Pertama kalau lu base-nya URL, lu bisa pakai API. API itu apa gini? Kenapa gue nggak puas dengan jawaban itu? Karena logikanya gini, waktu lu transaksi lu mau beli tiket pesawat, gitu ya, lu mau apalagi sekarang lah Gojek gitu kan, ada aplikasi ya sorry gue sebut merek ojek online lah ya, lu kan ngehit terus langsung keluar nomor gitu, lu beli tiket lah, tiket kereta api pertama kali kan Dahlan Iskan, siapa stopnya itu, pokoknya yang di rute kereta api lah, Jonan 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 tuh kan bikin tiket, jadi lu klik langsung keluar di bank gitu. Nah logikanya kalau dengan pola yang dia pakai itu tuh nggak mungkin karena ada tiga database. Jadi kalau yang di Jakarta mau narik data yang di Bekasi, gue upload dulu ke server dummy. Nanti yang di Jakarta ngambil dari server dummy itu, yang nggak efisien menurut gue. Itu dan datanya belum tentu oke lah. Ya gue nggak tahu ada kendala teknis di mana. Kenapa dia memilih itu, gue juga nggak tahu dan gue tidak bisa menyalahkan. Toh buktinya jalan-jalan juga, ya kan? Cuma menurut gue ada satu cara yang jauh lebih baik, namanya API gitu. Jadi karena logikanya tadi seperti kereta, lu beli tiket, begitu lu pencet nomor pembayarannya kan langsung keluar di ATM. Lu bayangin kalau polanya begitu, masa ATM-nya harus narik datanya, kan nggak mungkin gitu. Jadi begitu dia ngehit, dia send data, dia langsung nulis di virtual account namanya. Nah itu pakai API. Oke lah kalau begitu. Yang kedua adalah begini, kalau nggak pengen pakai API ya servernya ditarik. Servernya tarik ke sini nih. Dia bisa jadi di sini. Jadi ada server satu, server 2 gitu ya. Kalau ini misalnya yang di Bekasi, yang ini Jakarta, dia bisa ditarik di sini nih. Nah di sini nanti dibikin, dijadiin satu sehingga posisinya host to host. Seakan-akan komputer yang ada di Jakarta itu ada di sini gitu. Karena dengan pola begini nih cara cara ngoneknya ya, cara ngonek manualnya. Ini lu klik kanan. Karena dengan pola begini seakan-akan tuh server ada di tempat yang sama. Jadi ini cuma menjadi panel. Nah server lu dengan cara ini, lu mau server ada di Singapura, lu mau server ada di Amerika, kayak lu mau server ada di Thailand, lu mau server ada di mana aja, lu punya kantor cabang di mana aja nggak ada kendala gitu. Ini yang pertama. Ini di luar koneksi ya. Koneksi kan ada yang lu lewat LAN, local area network ya.
Kalau yang agak gede sebutnya nanti WAN, ada sambungan MPLS ya, gue juga belum pernah itu. Yang menurut gue sebenarnya sih dasarnya sama, dia LAN juga, cuman eh, kan mesti nyewa gitu. Nah ini lu tarik, baru di sini ada keluar server satu, server 2 yang kalau di Proxmox nyebutnya node gitu. Jadi ini misalnya server satu Bekasi gitu ya, misalnya ini gue ganti lah, bisa nggak ya diganti namanya nih? Wah sini nggak ada nih, ini settingan langsung nih. Nah ini ada server satu, server 2 lah ya, server 3 gitu. Nah di dalam satu server ini bisa aja ada banyak virtual mesin di dalamnya. Nah waktu pas ditarik ke sini pun, lu bisa aja nggak tahu bahwa itu server fisik atau bukan gitu. Nah ini manualnya, ya, ini manual nih, ini posisi cara manual. Nah kalau di hosting di sini, add my server tuh, manage my server. Ini ada add my server. Ini bisa server fisik, bisa sebuah virtual mesin yang lo tarik. Yang penting si OS-nya itu support, gitu ya. Apakah OS sama-sama Windows Server atau dia misalnya kalau Linux CentOS atau Debian dan lain sebagainya, selama dia support dengan si panel yang yang ngejalanin sistem ini, ya bisa aja. Tinggal kan si apa namanya, programmer yang bikin aplikasi ini kan kita nggak tahu, dia lain programmer pasti lain. Apakah aplikasinya dia sudah bisa support banyak OS gitu. Nah, nanti sama seperti kontainer nih. Jadi misalnya yang satu kalau bukan monolit ya, bukan monolit lagi. Jadi misalnya yang satu fokus hanya database-nya doang gitu ya. Jadi ada database-nya satu, database dua, ada database tiga gitu ya. Jadi sebuah aplikasi itu dipecah ke banyak server. Nah nanti list servernya itu adanya di sini nih. Nih ada server satu, server 2 di sini nih, server 3, server 4 keluarnya di sini gitu. Nah, waktu mau nambah adanya di sini. Nah, nanti fungsinya dia adanya di sini. Nah, dia apakah dia web server, apakah dia DNS server, apakah dia email server, apakah dia database server gitu. Nah, kalau satu 2 3 ini 4 ini sudah ada. Oh, ini ada virtualization server juga ada, ya kan? Terus ada dia memakai apa, Linux apa Windows gitu. Nah, ini kalau Linux, ini Windows. Terus dia di sini juga ada fitur apakah uh, mau pakai IP base gitu. IP base tuh jadi kalau IP publiknya banyak gitu. Ya kayak gini nih di belakang layarnya. Terus FTP juga mau pakai apa? Ini kan ada macam-macam teknik FTP yang bisa dipakai. Begitu juga di Linux. Nah, Linux juga ini kan ada macam-macam, mau pakai ini, mau pakai VS, mau pakai Pro FTTPD gitu. Nah, ini tergantung si pembuat aplikasi ini, ya. Sama nih bisa IP base gitu ya. Ini ada cron job gitu ya, apa aja yang diaktifin, apakah scriptingnya cuma PHP doang gitu, apa Perl-nya juga dihidupin. Kan ini kelihatan kan nih. Nah, misalnya PHP-nya dihidupin tuh kan, Perl-nya dihidupin. Ini ada Ruby on Rail ya. Ya kayak gitu nih domain registration, jadi lu bisa langsung otomatis daftar gitu ya. Sebenarnya domain registration di belakangnya juga ini sebenarnya nih DNS server gitu. Dia fungsinya sebagai ini. Nah ini soal si servernya nih. Tuh, dia juga bisa jadi share point, bisa juga buat VPS, tujuan VPS nih ya. Ini VPS. VPS dikasih IP juga dia bisa. Ini hosting plan ya biasa lah, lo mau user biasa lah, tinggal nyari-nyari apa aja. Ini billing sistemnya tuh. Ini panel usernya. Ini report, ini ada disk usage. Jadi kayak kemarin gitu kan, misalnya satu akun dibatasi untuk 100 giga.
Ya, tapi kan kalau hosting nggak begitu, hosting kan kecil, paling 250 mega, 1 giga gitu kan. Ini di usage. Ini kalau kuota ya tadi, misalnya dia sudah berapa persen gitu ya. Dia nyewa 1 giga sudah 900 mega, nanti ada kuotanya. Nah ini bandwidth usage report juga. Ini hubungannya sama download sama uploadnya gitu. Jadi kalau dia mau dibatasi, ya bisa nih pakai bandwidth dikontrol lagi nih. Nah ini administratifnya. Jadi kalau si virtual machine mau di reboot atau servernya mau di reboot, dia bisa di sini ya. Kalau kalau servernya udah kelihatan, dia di sini dia bisa tinggal restart. Ini ada sistem service ya standar, dia di komputer juga ada service. Jadi ini cuma sebenarnya bikin web base untuk kontrol aplikasi di belakangnya gitu. Nah, ini konfigurasi panelnya, terus setting IP base ya standar lah. Kalau udah paham ya pasti tahu ini. Jadi ini juga ada import virtual machine ya. Jadi kalau virtual machine sudah ada nih mau diimport bisa. Tuh. OS template juga ada. Tuh. Terus dia kalau mau transfer virtual machine juga bisa tuh, transfer virtual machine. Nah, ini VPS lah ya, jadi dia mau pindah ke mana gitu, itu bisa. Dan semua ini sebenarnya di belakang ini sudah ada gitu. Nah, eh, jadi kalau kita mau ngontrol banyak ya tadi, ini misalnya ada server satu isinya DNS doang, ada server isinya web server doang, ada server isinya MySQL doang, itu database server isinya misalnya DNS doang, ya bisa dia ngelis di sini. Nanti misalnya loadnya buat yang ini beda gitu ya, beda lagi bisa juga. Jadi logikanya kalau di kontainer kan banyak kontainer gitu ya, bisa juga. Jadi aplikasi ini adanya di virtual machine 1, aplikasi ini adanya di virtual machine 2, atau satu aplikasi tombol ini adanya di virtual machine 1, tombol 2 adanya di sini bisa. Misalnya web servernya ada di aplikasi 1, sementara database-nya ada di server 2 bisa. Dan apakah dia bisa menghubungkan antara dua server dengan lokasi yang berbeda? Bisa. Jadi misalnya satu di sini, satu di Jakarta, atau satu di Bandung, satu di mana, bisa dengan satu kontrol panel. Jadi kalau ditanya gimana dengan CLI ya, bukan gue CLI ya. Menurut gue lebih suka diminimalisir gitu. Dan ini kalau misalnya dibuat handover kan, misalnya ada lagi yang baru datang gitu ya, dia gampang juga ngurutnya. Aplikasinya adanya di sini, dia mau trial bisa di sini. Dan dengan DNS server ya, kalau lu mau segera punya ilmu baru atau mau naik pangkat ya tadi kuasai DNS server. Jadi lu ngetik lagi di browser bukan lagi nama, bukan lagi misalnya IP gitu 192.168 terus 20 gitu kan. Enggak, lu langsung sebut namanya misalnya transferaja.com gitu, atau suratpengantar.com, atau dani.com gitu. Ya itu sih menurut gua. Tapi kan orang beda-beda, jadi kadang-kadang kendala di lapangan tuh bukan hanya teknis, tapi non teknis gitu. Apakah lu bisa merangkul satu tim untuk mengimplementasikan sesuatu yang baru? Nah, itu yang jadi tantangannya. Yang kedua adalah apakah bosnya bersedia, karena bikin gini kan bukan sebentar dan tidak murah gitu kan. Ini kan lebih banyak, satu server udah berapa duit. Yang kedua, lu dikasih opportunity-nya enggak gitu kan. Sementara dengan ilmu begini yang terbaru aja dapat investasi misalnya 5 juta dolar, sekitar 65 miliar, terus lu dikasih dengan semua ala kadarnya, berharap semuanya bagus, ya kan, dalam waktu pendek semuanya solve, semuanya terjual. Ya jawaban gue sederhana, kalau semuanya gampang, ya ngapain kerja sama orang gitu, usahain sendiri gitu.
Ya artinya lu juga butuh tandem yang pas gitu, yang sama-sama ngerti bahwa bikin ginian tuh nggak gampang gitu kan. Dan budgetnya ada apa enggak gitu, jangan sampai lu puasa ya kan ya. Kalau gue sempat salah satu toko figur itu kan, masa bikin mobil listrik gajinya gaji tukang ya sambil bercanda. Ya sama juga di software ya kan, masa bikin yang rumit-rumit, apalagi nggak digaji. Tambah parah lagi aja. Mana ada yang bisa mikir kalau di rumah masih teriak-teriak gimana caranya beli nasi. Oke, sekian dari gua, jadi panjang-panjang. Ya, gua pikir semoga ini bermanfaat. Kalaupun masih kurang memuaskan ya lu bisa cari-cari sendiri. Cuma kebiasaan gue pakai ini. Linux juga ada sebenarnya, cuma gue belum ngulik Linux dan gak ada waktunya juga, dan belum ada yang bayar juga buat ngulik Linux. Jadi gue pikir ini aja buat demo, dan gue rasa ini udah lebih dari cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan semoga lo bisa bikin startup lain yang berguna buat negeri ini ya kan. Entah lo bikin kayak ginian juga atau ya terserah lah lo mau jadi apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.